Belakangan ini ada yang aneh sama berita-berita ekonomi. Di satu sisi, pemerintah kita dengan bangga ngumumin kalau ekonomi Indonesia itu tumbuh kuat banget, katanya sampai 5,12%. Angka ini bikin semua orang kaget karena bagus juga ya dibandingkan sama negara lain. Tapi di sisi lain, kok teman-teman kita banyak yang kena PHK, lowongan kerja makin susah, berita soal pabrik tutup ada di mana-mana, dan banyak juga media yang skeptis dengan data pertumbuhan ekonomi tersebut. Harga emas batangan Antam naik Rp18.000 per gram dan menyentuh di angka Rp2.060.000 per gram. Uniknya, keanehan ini tuh bukan cuma terjadi di Indonesia doang, tapi juga di Amerika Serikat, di mana US juga baru merevisi data-data ekonomi mereka. Data jumlah pekerjaan baru yang awalnya kelihatan bagus banget, tiba-tiba dikoreksi, dan hasilnya jauh lebih buruk. Dan kejanggalan ini juga terjadi di Indonesia. Tiba-tiba Menteri Keuangan yang baru dilantik, Pak Purbaya, dia tuh ngumumin kebijakan buat mindahin dana pemerintah sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank BUMN. Katanya sih biar banyak uang beredar di masyarakat supaya ekonomi makin gerak. Bank Indonesia juga udah ngelakuin pemotongan suku bunga berturut-turut. Tapi kalau kita pikir-pikir bentar ya, kok agak aneh. Bukannya nyuntik duit gede-gedean terus potong suku bunga tuh biasanya dilakuin pas ekonomi lagi buruk ya, lagi lesu, lagi jelek-jeleknya. Kalau ekonomi lagi bagus, ngapain disiram duit? Yang ada bukannya malah inflasi, bukannya harga-harga bakal makin gila ya. So, apakah angka 5,12% ini adalah scam? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah kita sebenarnya sekarang ada di resesi, atau pemerintah tuh tahu sesuatu yang nggak kita tahu ya, yang bakal terjadi di 2026? Well, kita bakal bongkar semua kejanggalan ekonomi ini. Kita bakal lihat kenapa resesi di 2026 itu bisa jadi bukan sekedar ramalan, dan kita juga bakal bahas siapa sih yang bakal diuntungkan dari krisis ini dan apa yang bisa lu lakuin, terutama buat lu semua yang cuma pekerja biasa doang, biar bisa selamat saat resesi. Welcome to Psychology of Finance dan enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Oke, pertanyaan pertama adalah benar nggak sih bakal ada resesi? Untuk ngejawab ini, kita perlu lihat ke belakang. Lu inget kan tahun 2023? Mungkin lu pada nggak inget ya? Hampir semua analis dan ekonom di dunia itu ngeramal bakal ada resesi yang parah. Dan kita juga lihat ya, di akhir tahun 2023, Raymond Chin juga sempat ngebahas soal resesi. Sampai viral kemana-mana, sampai dia sendiri disebut si paling resesi gitu. Dan menariknya adalah ternyata nggak kejadian ya. Di 2024, ternyata ekonomi masih kuat, Indonesia gelap nggak jadi gelap gitu ya. Dan menariknya 1% juga sempat bikin video soal resesi di 2023 dan 2024 yang sebenarnya ternyata pada zaman itu sampai sekarang sih kayaknya masih belum ada pengumuman resesi ya. Nah ternyata guys, bisa jadi kenapa di 2023 itu nggak kejadian resesi, itu karena ya uang mengalir sangat banyak ya di tahun 2020-2021 pas COVID. Jadi kan banyak tuh stimulus dari pemerintah, bantuan, prakerja segala macem. Jadi orang punya tabungan berlebih dari sisa dana stimulus itu pas zaman pandemi. Orang punya tabungan banyak, akhirnya orang bisa tetap belanja gila-gilaan, orang bisa tetap nonton konser, orang bisa tetap makan, dan lain-lain. Makanya kalau lu lihat terjadi inflasi yang lumayan tinggi sih sejak tahun 2022, 2023 sampai 2024. Dan kita bisa lihat di angka beras aja, di Januari 2024 aja itu inflasi beras itu sampai 15% guys. Lu kebayang ya, ini gede banget sebenarnya, 15% dalam setahun. Nah masalahnya adalah tabungan masyarakat sejak COVID itu udah mulai habis karena masyarakat udah mulai makan tabungan. Bahkan
Bahkan konser-konser aja banyak yang di-cancel, ya kan? Dan banyak juga layoff, ya. Banyak orang pengangguran, banyak juga pabrik-pabrik yang tutup. Ternyata tutupnya di tahun 2025. Sekarang udah mendekati akhir tahun 2025, udah deket ke 2026. Tapi ekonomi sekarang udah rapuh banget. Kerapuhan ini ya kita bisa lihat dari data-data, ya kan? Ya, dan lu juga ngerasain sendiri. Makanya kemarin demo banyak orang marah-marah. Udah ekonomi lagi buruk, DPR juga kinerjanya mungkin biasa-biasa aja atau malah jelek, ditambah banyak pejabat yang ngomongnya nggak sopan. Ya wajar lah ada orang demo. Nah, kita juga bisa ngelihat data dari Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat mereka tuh punya prediksi dan data yang menurut data tersebut diprediksi tuh ada peningkatan 147.000 pekerjaan per bulan. Ya, jadi tiap bulan tuh ada penambahan nih lowongan kerja gitu. Nah, sebagai perbandingan di Indo sendiri kan kita nargetin bakal ada 19 juta pekerjaan, ya kan? Nah, di Amerika itu mereka prediksinya 147.000. Menariknya, data tersebut itu direvisi, guys. Ini baru-baru ini direvisi, dan setelah direvisi ternyata angka prediksi tersebut turun drastis lebih dari setengahnya. Jadi pekerjaan yang tercipta tiap bulan itu cuma 70 ribuan, padahal diprediksi 140 ribuan. Artinya ada 900 ribu lapangan kerja yang tidak pernah muncul, nggak pernah ada ternyata. Nah, ini adalah sinyal, guys. Sinyal apa? Sinyal bahaya bahwa perlambatan ekonomi atau resesi bisa jadi udah kejadian dan terjadinya diam-diam di bawah permukaan, dimana ya mungkin pemerintah dalam tanda kutip ya ngebohongin rakyatnya jauh sebelum nanti ada pengumuman resesi, ya kan? Di Indonesia juga kita ngalamin paradoks yang sama. GDP sih dan pertumbuhan ekonomi ya 5% ya, tapi orang pada di PHK, pabrik pada tutup. Nah, ini yang dinamakan sebagai jobless growth atau pertumbuhan ekonomi tanpa penyerapan tenaga kerja. Jadi data dari BPS itu nunjukin memang ada growth gitu ya, tapi didorong sama lonjakan investasi, pembelian mesin, dan lain-lain. Nah, semua sektor tadi itu padat modal, bukan padat karya, nggak nambahin pekerjaan. Jadi memang growth ekonomi itu keren, tapi nggak ada lapangan kerja, cuy. Orang nggak bisa kerja, malah pengangguran justru nambah jadi 7 juta orang. Padahal ya kita tahu sendiri ya, Wapres sendiri berjanji akan ada 19 juta lapangan kerja. Nah, ini adalah lampu peringatan yang sangat jelas, guys, bahwa resesi mungkin jauh lebih dekat dari yang kita kira, atau malah resesi ini sudah kejadian. Tinggal nunggu pengumumannya aja. Kayak di tahun 2008 di mana resesi itu baru diumumin pas Desember. Padahal udah kejadian tuh dari awal tahun. Tapi ya pemerintah dan analis ekonomi banyak yang denial pada saat itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau memang bakalan atau sudah terjadi resesi, terjadi krisis, terus siapa sih yang untung? Well, jawabannya mungkin klise, tapi lu semua udah tahu. Yang untung adalah orang kaya. Orang kaya bakal makin kaya. Orang miskin mungkin kan makin miskin atau tetap miskin. Dan para orang kaya ini atau para high net worth individuals, mereka bakal makin kaya saat resesi. Itu bukan mitos. Bukan gua benci orang kaya, bukan kayak gua pengen framing orang kaya, bukan. Memang ini adalah sebuah strategi yang biasanya udah disiapin oleh orang kaya dan sudah dieksekusi dengan sangat baik. Nah, apa yang orang kaya lakukan biasanya saat resesi? Nah, kita bisa lihat ini dari dua fase. Fase pertama adalah fase antisipasi dan persiapan, dan fase kedua adalah fase saat mereka mengambil peluang. Jadi, sebelum resesi tiba, sebelum pengumuman tiba, apa yang biasa orang kaya lakuin? Orang kaya biasa sudah mulai melakukan de-risking atau rebalancing. Ini juga bisa kita lihat ya kemarin pas Timothy Ronald kali ya, yang ngejual 50% Bitcoinnya gitu, tiba-tiba dijual, ya kan? Ada juga orang yang bilang, wah gue nggak bakal trading lagi gitu ya. Banyak influencer-influencer yang mulai kayak mencoba untuk menjual posisi tradingannya atau menjual posisi investasinya, dialihkan ke aset-aset lain yang lebih defensif. Maksudnya de-risking atau rebalancing adalah ya intinya banyak orang yang mengurangi exposure di aset-aset beresiko tinggi, contohnya saham teknologi, barang mewah, kripto, dan lain-lain, dan dialihkan ke aset-aset yang lebih defensif kayak emas, saham-saham tertentu, dan lain-lain. Makanya jangan heran, sejak kita publish video emas beberapa bulan lalu, sekitar 4 bulan lalu dan 1 bulan lalu, sekarang emas udah all time high lagi. Nah, ini juga udah gue analisis ya, dari bulan, sebenarnya udah dari bulan Maret sih ya, tapi kita baru publish videonya tuh pas bulan April dan juga Agustus kalau nggak salah, dimana waktu itu kita mikir memang emas tuh jadi makin menarik gitu ya, karena negara-negara mulai borong emas, orang-orang juga mulai borong emas, terus juga mulai banyak muncul tanda-tanda aneh di ekonomi. Nah, biasanya selain beli emas, biasanya orang kaya juga menumpuk yang namanya liquidity atau uang tunai. Makanya kalau lu lihat di data sekarang, obligasi itu sekarang lagi ada di titik tertinggi. Ini sih di US ya, dimana udah ada 7 triliun ya, tertinggi dalam sejarah. Jadi all time high itu obligasi ada di angka 7 triliun guys. Kok bisa? Nah, ternyata ya memang orang kaya biasanya menyiapkan peluru, nyiapin duit
duit yang banyak supaya nanti bisa ditembakin. Ditembakin itu maksudnya apa? Dibeliin ya ke aset-aset yang murah. Yang perlu lo ketahui adalah ketika krisis finansial tahun 2008 itu indeks saham tuh turun guys, 56% turunnya S&P 500 itu anjlok. Tapi harga emas justru naik 25%. Nah ini adalah bukti nyata ya, gimana ketika orang kaya ini melakukan de-risking, aset aman ini bisa jadi pelindung kekayaan, bahkan bisa bikin aset lu tetap untung. Nah setelah nyiapin peluru, apa yang mereka lakuin? Nah ini masuk ke fase kedua. Ketika mereka udah ngumpulin peluru, amunisi gitu ya, punya duit yang banyak nih, triliun-triliunan ya, yang udah ditaruh ke obligasi dan lain-lain, itu kan mereka punya duit untuk beli barang ya kan? Atau kalau bahasa investor tuh nyerok saham lah, atau nyerok aset-aset berkualitas. Jadi orang kaya ini udah pada nyiapin ember guys, udah pada nyiapin ember buat nyerok aset-aset dengan harga yang sangat murah. Apa aja asetnya? Saham-saham blue chip ya kan? Ada juga properti, ada juga perusahaan, bahkan sampai ke ya beli barang-barang yang ada di mall juga dengan harga diskon gede-gedean. Karena apa? Karena kalau resesi ya orang bakal jual barangnya jadi lebih murah. Nah pertanyaannya, orang kaya ini beli barang murah, beli aset murah dari siapa? Ya jawabannya adalah dari kita-kita. Dari kita-kita yang panik, dari kita-kita yang terpaksa ngejual aset buat survive, dari kita-kita yang butuh duit karena di PHK, karena nggak ada kerjaan, dari bisnis yang terpaksa diskon dan nurunin harga karena nggak ada yang beli, karena demand-nya nurun. Nah makanya kalau lu lihat di mall sekarang, ini juga tanda yang menarik ya. Ini riset pribadi gue aja sih, gue nggak tahu ya analisis makronya seperti apa. Tapi di berita-berita tuh udah mulai banyak yang ngomong kalau sekarang orang tuh ke mall cuma buat lihat-lihat doang, bukan buat belanja. Terus pas gue lihat barang-barang di mall itu banyak banget ya tenan-tenan yang ngelakuin sale gede-gedean. Harga sepatu yang dulunya 2 juta sekarang jadi 1 juta. Harga koper yang dulunya 4 juta sekarang udah jadi 2 juta. Banyak banget clearance sale padahal nggak ada periode waktu apa-apa gitu. Dan gue rasa ini bakal makin banyak sampai akhir tahun nanti. Makanya kita bisa lihat resesi ini sebenarnya bukan hanya sebagai tantangan, tapi kalau lu siap, ini adalah peluang. Karena disinilah proses transfer kekayaan yang terbesar itu terjadi. Lu bakal melihat banyak aset properti murah, lu bakal melihat banyak barang-barang murah, banyak saham-saham murah. Nah di sanalah lu bisa melakukan pembelian. Resesi pada intinya adalah sebuah mekanisme di mana aset itu berpindah tangan dari mereka yang tidak liquid atau nggak punya duit tunai ke mereka yang sangat liquid dan punya peluru yang banyak. Nah biasanya itu adalah orang kaya. So, apa yang bisa kita lakuin buat survive? Buat kita yang masih miskin, buat kita yang masih gajinya UMR, yang cicilannya banyak, bisa apa dong? Apa kita cuma ya udah diem aja gitu? Well, enggak ya. Kita memang nggak bisa niru mentah-mentah strategi orang kaya, duitnya aja nggak ada gitu kan. Tapi seenggaknya, meskipun lu misalnya portofolionya masih di bawah 100 juta gitu ya, masih di bawah 1 M gitu, setidaknya kita bisa niru dikit-dikit lah. Ada 2 strategi yang perlu lu dengerin. Pertama adalah strategi defensif. Nah ini fokusnya untuk jadi benteng, biar setidaknya lu nggak kehilangan duit ketika nanti resesi. Gak perlu jual aset secara paksa ya. Nah, apa yang bisa lo lakuin? Pertama, lo harus punya dana darurat. Jadi kalau lo belum punya, ya mungkin bisa disiapin 3-12 bulan. Just in case. Gak ada yang tahu lo bakal di PHK atau enggak. Gak ada yang tahu nanti saham lo turun jauh apa enggak. Jadi lo harus punya dana darurat biar lo nggak jual aset-aset investasi lo secara terpaksa. Atau ya jual apapun ya yang lo punya. Yang kedua adalah lunasi hutang. Dan kalau bukan utang produktif, mending jangan ngambil utang dulu. Kalau utang produktif sih mungkin ya masih oke lah ya. Karena kan pemerintah juga ngedorong orang untuk berutang kan. Kita bisa lihat lah dari kebijakannya Pak Purbaya ke bank-bank BUMN. Nah tapi kalau utangnya konsumtif terus berbunga tinggi kayak kartu kredit atau bahkan pinjol, apalagi pinjol yang gak resmi, itu beban yang berat banget pas resesi. Jadi ya kalau bisa beresin lah secepat mungkin. Dan yang ketiga, amanin sumber pendapatan. Jadi kalau lu misalnya mau resign, mungkin gak perlu resign dulu. Bahkan lu bisa coba cari side hustle lain buat ningkatin pendapatan. Apalagi kalau lu belum punya dana darurat, mendingan side hustle sih daripada resign terus belum ada pengganti pekerjaannya. Memang harus sabar-sabar dulu sih ya. Dan yang keempat adalah diversifikasi portofolio investasi. Sebarin duit lu ke aset-aset defensif kayak misalnya emas ya kan, saham-saham yang biasanya naik pas resesi, atau ya saham-saham yang lagi murah sekarang tapi lu tahan gitu untuk megang selama setahun ke depan, misalnya selama 2 tahun. Nah coba buat temen-temen, ada yang tahu nggak sih apa aja saham-saham yang biasanya naik saat resesi kejadian? Nah lu bisa komen ya. Nah barusan itu semua adalah strategi defensif. Sekarang adalah strategi ofensif. Nah ini bisa dilakuin ketika benteng pertahanan lu udah kokoh, lu punya dana darurat, lu nggak punya utang segala macem. Nah lu bisa melakukan strategi ofensif. Apa itu strategi ofensif? Yaitu adalah beli dan cicil terus aset atau barang yang lagi murah. Sebelum resesi atau saat resesi, memang saham itu biasanya akan turun drastis. Biasanya saham yang fundamentalnya bagus malah. Tapi
ketika harga saham itu turun, lu jangan kebalik mentalnya gitu. Jangan kebalik pola pikirnya. Ketika harganya turun, ini bukannya saat untuk menjual. Karena kalau memang perusahaannya bagus, nanti juga harganya naik lagi, ya kan? Justru ketika harga saham itu turun, ini adalah saatnya untuk membeli. Ya, ini juga alasan kenapa Pak Purbaya kemarin itu bilang IHSG itu bakal nyampe ke 36.000. BTW sekarang tuh masih ada di 8.000-an ya. Nah, kenapa Pak Purbaya bisa bilang seperti itu meskipun seperti kesannya halu gitu ya? Ya sedikit halu lah. Tapi kalau dilihat dari argumennya Pak Purbaya, IHSG di tahun 2001 itu ada di level 300-an. Terus di 2008 tembus ke 2.500. Artinya ini kan udah naik berkali-kali lipat. Setelah krisis 2009 turun ke 1.100. Tapi di 2018 dia nyampe ke 6.500. Naik 6 kali lipat. Jadi bukan nggak mungkin ya dalam waktu beberapa tahun saham-saham yang sekarang harganya lagi jelek, kalau memang fundamentalnya bagus ya, dia bakal bisa naik berkali-kali lipat. Nah makanya lu harus fokus pada kualitas. Jadi resesi itu bukan waktunya buat spekulasi. Hindari mungkin nanti saham-saham gorengan ya, atau koin-koin kripto yang gak jelas gitu, apalagi pas bear market gitu ya, ketika nanti udah datang. Yang mana ini bentar lagi guys datang. Karena ketika resesi, ketika bear market ya, yang naik secara signifikan adalah yang fundamentalnya bagus ya. Seperti kata Pak Purbaya, bukan gak mungkin dalam jangka panjang kayak 10 tahun gitu IHSG bisa naik ke 30 ribuan. At the end of the day, sinyal-sinyal menuju krisis ekonomi ini udah mulai kelihatan dengan jelas. Mulai dari kesenjangan data ekonomi sampai manuver kebijakan yang terasa janggal gitu ya. Dan seperti siklus-siklus sebelumnya, periode resesi kali ini kemungkinan besar akan menjadi ajang transfer kekayaan guys. Dari yang tidak siap ke yang siap. Mereka yang siap, mereka akan berpesta. Tapi mereka yang gak siap, mereka akan terpaksa melepas asetnya dengan harga yang murah. Dan bakal merana saat resesi. So, sekarang yang perlu lo tentukan adalah lo sekarang ada di pihak mana. Apakah lo adalah orang yang siap atau justru yang tidak siap. Gue Evan 1%, well, thanks.